Dominasi memang sedikit membosankan, tapi mau gimana lagi? Kita juga harus apresiasi tim tersebut karena telah membangun mobil yang sangat kencang dan mendominasi. Dan juga apresiasi pembalap tersebut karena mampu menjinakkan mobil tersebut dan menang terus-terusan ya kan? Jadi jangan salahkan tim tersebut, tapi salahkan tim lain karena nggak bisa mengejar mereka. Tim yang mendominasi sekarang ialah Red Bull, di mana mereka memenangkan 7 balapan dari 7 balapan pertama di F1 2023. Sekarang orang-orang bertanya, yang dari awalnya orang tuh bertanya, tim manakah yang akan menang duluan selain Red Bull? Ferrari kah? Aston Martin kah? Atau Mercedes? Sekarang berubah menjadi pertanyaan yaitu, bisakah Red Bull memenangkan semua balapan di 2023? Nah, hari ini gue akan bahas hal itu. Musim dimana satu tim mendominasi di F1 tuh banyak ya. Dan menurut gue yang paling edan tuh McLaren musim 1988, di mana mereka memenangkan 15 dari 16 balapan. Edan gak tuh? Hanya kecolongan satu balapan aja. Ya, walaupun balapannya lebih sedikit, tapi untuk meraih hal tersebut di era di mana reliability itu nggak segacor sekarang, itu cukup impresif. Dan tentunya mobil McLaren saat itu dengan dua legenda, Alan Prost dan Ayrton Senna, yang mengendarainya, wah, tim lain pun ketar-ketir ya kan? Saking ngerinya, McLaren pun juga ketar-ketir. Lalu ada juga Ferrari 2002 di mana Michael Schumacher berhasil meraih 100% podium atau 2004 dengan F2004-nya ya. Di mana juga membuat Ferrari ketar-ketir karena saking kencengnya. Atau Mercedes di 2016 di mana mereka memenangkan 19 dari 21 balapan. Sebenarnya kalau mereka nggak main karambol di Spanish Grand Prix dan mesin Lewis juga nggak mengghost riderkan diri di Malaysia, bisa aja mereka memenangkan semua balapan di musim itu. Ya sama kayak McLaren juga sih di 1988. Kalau Red Bull sendiri, mereka mendominasi di musim 2011 dan 2013. Nah sekarang kita lihat dominasi itu lagi di musim 2023. Nah setelah melihat dominasi-dominasi tersebut, Red Bull bisa aja memecahkan beberapa rekor musim ini jika mereka terus mendominasi dan menang terus. Yang pertama ya sudah jelas, rekor yang akan mereka pecahkan ialah rekor ember isi tangisan fans rival. Canda. Yang pertama ialah mereka bisa aja memecahkan win rate satu musim McLaren di 1988. McLaren 1988 memiliki win rate 93,75%. Dan jika Red Bull mau memecahkan rekor tersebut, mereka harus memenangkan setidaknya 22 dari 23 balapan. Karena itu akan memberikan mereka win rate 95,65%. Apakah mereka bisa melakukan itu? Oh bisa aja kalau mereka terus dominasi. Dan tim lain juga mendominasi P2 sama P10 Constructor tapi. Lalu Red Bull juga bisa mengalahkan rekor mereka sendiri yang memenangkan 17 balapan dari 22 balapan di musim 2022. Max sendiri juga bisa memecahkan rekornya sendiri ya, yang memenangkan 15 balapan dalam satu musim. Rekor yang ia buat juga musim lalu di mana ia memecahkan rekor Michael Schumacher dan Asep yang memenangkan 13 balapan dalam satu musim. Lalu Max sendiri juga bisa aja menyamai rekor Schumi yang meraih podium di setiap balapan musim ini. Tapi itu akan sedikit sulit mengingat dia. Dan mobilnya benar-benar harus konsisten dari segi awareness dan reliability. Tapi rekor yang menurut gue paling sulit untuk dikalahkan ialah rekor kemenangan 9 kali beruntun Asep di 2013. Rekor ini merupakan rekor yang sangat sulit untuk disamakan atau dikalahkan bahkan ya. Karena nggak hanya lu harus mempunyai mobil yang dominan, lu tuh harus konsisten dan berharap bahwa luck berada di sisi lu. Max sekarang berada dalam 2 kemenangan beruntun setelah Spanish Grand Prix. Dan jika dia bisa terus menang non-stop, dia akan menyamakan rekor ini di Zandvoort atau Dutch Grand Prix. Dimana itu bakal edan banget kan kalau dia bisa menyamakan rekor itu dan memecahkannya di Monza. Namun jika dia seandainya gagal menang beruntun, kemenangan beruntunnya itu nggak boleh putus di antara Dutch dan Italian Grand Prix. Karena kalau putus di sekitar segitu, ya udah nggak bisa lagi untuk memecahkan rekor tersebut. Dia benar harus konsisten menang. Berharap mobilnya itu juga masih dominan dan berharap bahwa reliability juga mendukung dia. Gak hanya dia harus berharap mobilnya nggak mogok tengah jalan, tapi berharap bahwa dia juga nggak harus sering kena engine penalty yang buatnya harus turun posisi, karena hal itu juga dapat mengganggu untuk memecahkan rekor ini. Dengan jumlah balapan musim yang banyak, ini sebenarnya bisa membantu Max dalam meraih hal itu, dan tentunya memecahkan rekor-rekor tersebut. Nah, itulah rekor yang kemungkinan bisa aja pecah, namun bakal sedikit sulit juga untuk memecahkannya, tapi bisa lah.
Sekarang kita balik ke pertanyaan. Bisakah Red Bull memenangkan semua balapan musim ini? Bisa aja, apalagi mobil mereka masih terlihat unbeatable sekarang. Melihat performa Max yang makin menjadi-jadi juga, dan kalau misalnya terjadi apapun ke Max, masih ada Checo yang bisa mengcover kayak di Saudi gitu kan ya. Namun perlu kita ingat juga kalau ada saatnya di mana mobil Red Bull tuh tidak terlihat begitu dominan. Contohnya aja ya kayak Monaco, di mana Aston Martin dengan Nando bisa aja meraih pole, namun Max dan Red Bull mampu menggila di sektor 3. Lalu bisa aja terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan dapat merugikan mereka juga kayak Australia dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi kan. Namun untung aja Max masih tampil bersih meskipun dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi dengan berbagai macam red flag. Dan yang perlu kita ingat juga adalah tim lain tuh bisa aja mengejar dengan upgrade-upgrade mereka. Jadi Red Bull sendiri juga nggak bisa relax dan harus membawa upgrade-upgrade yang mampu mempertahankan dominasi mereka. Mengingat jatah win total mereka juga terkuras karena masalah catering ya musim lalu. Tapi kalau seandainya ini ya, mereka mampu meraih kemenangan di semua balapan musim ini. Negatifnya jelas, musim ini akan dicap sebagai musim paling boring dalam sejarah F1 karena hanya satu tim doang yang menang ya kan. Dan ya itu emang tidak bagus lah untuk ditonton ya kan. Apalagi kalau Max juga nggak ada lawan, ya udah lah ya, udah fix lah ya. Tapi positifnya ialah ini bakal menjadi prestasi terbesar dalam gak hanya sejarah F1, tapi sejarah olahraga juga. Jadi ini akan menjadi pencapaian yang sangat besar tentunya, kalau bisa terjadi. Apalagi di musim panjang kayak gini ya kan. Untuk Max, dia bisa aja terus memecahkan beberapa rekor musim ini dan jika dia mampu melakukan itu, dia juga akan menuliskan namanya sebagai salah satu pembalap terbaik F1, ya kan? Kita lihat aja lah ke depannya lah ya. Musim ini mungkin dari segi persaingan papan atas dan mungkin kalau kita juga fans netral, mungkin nggak seseru musim-musim sebelumnya karena emang kayak juga nggak bakal ada title fight musim ini karena Checo sepertinya tidak bisa mengimbangi Max. Tapi dari segi prestasi atau rekor ya, mungkin bisa aja seru untuk kita lihat lah ya. Apakah rekor-rekor yang udah ada tuh bakal disamakan atau dipecahkan atau tidak kedua-duanya. Yang sudah jelas, rekor yang kata gue jangan sampai pecah atau disamakan ya sudah jelas rekor keblunderan Ferrari. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah Red Bull dan Max memecahkan rekor-rekor yang gue bilang tadi? Dan bisakah Red Bull memenangkan semua balapan musim ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link deskripsi. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.